Wasit laga Milan melawan Chelsea tuai banyak kecaman. Wasit Daniel Siebert yang menjadi pemimpin laga Milan kontra Chelsea tengah menuai kecaman di media sosial. Pria Jerman itu dianggap telah membuat keputusan fatal terkait kartu merah Fikayo Tomori dan penalti untuk Chelsea. Tomori mendapatkan hukuman kartu merah karena dianggap melanggar Mason Mount yang tinggal berhadapan dengan Cyprien Tatarusanu. Namun jika melihat tayangan ulang, pemain Chelsea itu terjatuh beberapa detik setelah Tomori melepaskan kontak fisiknya. Tanpa melihat VAR terlebih dahulu, Siebert tanpa ampun langsung mengganjar Fikayo Tomori dengan kartu merah dan memberikan The Blues hadiah penalti yang sukses dieksekusi oleh Jorginho. Keputusan sembrono Daniel Siebert telah memicu kemarahan semua orang, termasuk pundit Italia Matteo Bonetti. Bencana dari wasit, buka VAR dan simpan kekacauan ini. Dalam cuitan selanjutnya, Bonetti mengakui telah berbicara dengan ahli wasit Christina Onkel yang meyakini bahwa insiden Tomori dan Mount bahkan tidak layak dimasukkan dalam kategori pelanggaran. Hal senada juga diungkapkan oleh editor ESPN Alex Shaw yang menyebut jika keputusan wasit Siebert adalah keputusan terkonyol yang pernah ia lihat. Kamu tidak bisa serius. Itu adalah salah satu keputusan paling konyol yang pernah saya lihat. Di pertandingan Liga Champions berikutnya, AC Milan akan bertandang ke markas Dinamo Zagreb pada 26 Oktober mendatang. Rossoneri masih tertahan di peringkat ketiga klasemen Liga Champions Grup E dengan raihan 4 poin, terpaut 2 poin dari Salzburg dan 3 poin dari Chelsea di puncak klasemen. Pioli ungkap dialognya dengan wasit usai Milan takluk 0-2 dari Chelsea. Allenatore Stefano Pioli mengungkapkan percakapannya dengan wasit setelah AC Milan menelan kekalahan 0-2 dari Chelsea di San Siro pada hari Rabu kemarin. Hanya 18 menit memasuki pertandingan, wasit asal Jerman Siebert menghadiahkan penalti kepada The Blues dan juga memberikan kartu merah kepada Fikayo Tomori. Setelah melihat tayangan ulang, banyak yang menyatakan Rossoneri tak seharusnya mendapat hukuman tersebut. Saat berbicara kepada media selepas pertandingan, Pioli tak hanya ditanya mengenai jalannya laga secara umum, tetapi juga masalah penalti tersebut. Ia menolak menyaksikan gambar-gambar saat mereka bermain dengan menyatakan bahwa pilihan tersebut terlalu sederhana. Pertandingan dimulai dan saya merasa kami bisa bermain dengan baik. Penalti dan kartu merah mengubah pertandingan. Menghadapi lawan yang sudah kuat, kami memiliki peluang membuka kembali permainan. Sayang sekali, rasa-rasanya kami bisa bermain dengan baik, ungkap dari Stefano Pioli soal keinginannya meninjau kembali hukuman penalti yang diterima timnya. Tidak, saya pikir itu terlalu jelas dan terlalu mudah untuk diputuskan. Saya memberitahu wasit apa yang saya pikirkan pada akhir pertandingan. Saya tidak berbicara bahasa Inggris dengan lancar, tetapi saya pikir ia mengerti. Terkait kemungkinan Milan bereaksi atas kekalahan kedua mereka dari Chelsea, Pioli menambahkan, tentu saja saya bisa menjamin itu hasilnya negatif, tetapi takdir ada di tangan kami. Jika kami ingin membuktikan kami kompetitif di Eropa juga, kami harus memenangkan 2 pertandingan berikutnya dan kami memiliki kesempatan. Berkat hasil imbang Dinamo Zagreb dan RB Salzburg, Rossoneri bisa bernapas lebih panjang mengingat mereka kini perlu memenangkan 2 pertandingan terakhir untuk lolos ke fase knockout. Tonali ikut-ikutan kritik wasit usai Milan dibekuk Chelsea di San Siro. Sandro Tonali turut memberikan kritiknya kepada wasit Daniel Siebert atas performa kontroversialnya dalam kekalahan 2-0 AC Milan dari Chelsea pada hari Rabu kemarin. Momen kontroversial utama yang menjadi sorotan dalam duel kontra The Blues adalah hadiah penalti dan kartu merah Fikayo Tomori yang terjadi pada menit ke-18 setelah Mason Mount dianggap dilanggar oleh bek tengah Rossoneri itu, meskipun pada kenyataannya ia tetap mampu melepaskan tembakan. Kemudian tampak seolah Siebert selalu memberikan 1 kartu per pelanggaran kepada pemain tuan rumah. Tonali lantas berbicara kepada Milan TV pada akhir pertandingan dan ia ingin menegaskan bagaimana keputusan kontroversial wasit asal Jerman itu mempengaruhi jalannya permainan melawan Chelsea. Ada beberapa pelanggaran dan beberapa kontak, tetapi setiap pelanggaran adalah kartu kuning bagi kami.
Kadang Anda juga khawatir datang beraksi pada akhir-akhir sehingga tidak mendapatkan kartu kuning setelah seperempat jam. Ungkap dari Tonali, itu benar-benar memberatkan pada pertandingan Liga Champions. Kami berusaha mempertahankan kecepatan itu. Pada babak pertama, ada banyak kartu kuning dan satu kartu merah. Di laga Liga Champions itu terlihat banyak bagi saya. Saya belum melihat pelanggaran-pelanggaran yang buruk tanpa menyebutkan insiden penalti. Pertandingan ini didasarkan pada ini, tetapi kami juga harus memiliki kekuatan untuk tidak melakukannya. Ungkap dari Sandro Tonali, Milan masih memiliki kesempatan untuk melaju ke fase knockout dengan menyapu bersih kemenangan pada 2 pertandingan tersisa, dan Tonali tentu ingin timnya mengoptimalkan peluang tersebut. Jorginho ungkapkan, mungkin itu bukan kartu merah, kami difasilitasi. Gelandang Chelsea Jorginho mengakui jika kartu merah untuk Fikayo Tomori sangat keras dan memfasilitasi segalanya melawan AC Milan. Pemain sepak bola Italia itu juga menjelaskan bagaimana ia terus menemukan kekuatan untuk mengambil penalti penting di laga ini. Tomori dikeluarkan dari lapangan pada menit ke-18 dan penalti diberikan wasit untuk sentuhan ringan bek Inggris itu ke bahu Mason Mount. Jorginho mengonversi penalti dan Pierre-Emerick Aubameyang menggenapi skor Chelsea melalui sontekannya dari dalam kotak penalti lawan. Saya pikir itu adalah penalti. Mungkin bukan kartu merah, tapi ya penalti. Tahu dari Jorginho. Jelas ini adalah permainan yang berbeda ketika Anda unggul 1 gol dan melawan 10 pemain. Itu memfasilitasi segalanya. Kali ini kami yang difasilitasi. Ini kemenangan penting bagi kami. Saya pikir Milan sedang berkembang. Mereka lebih baik dari musim lalu. Mereka menciptakan masalah bagi kami malam ini dan kami menghadapi resiko yang sebenarnya bisa kami hindari. Ungkap dari Jorginho. AC Milan telah siap memulai negosiasi perpanjangan kontrak Rafael Leao. Bulan depan akan menjadi penentu bagi Rafael Leao dan AC Milan karena kedua pihak dilaporkan bersiap untuk membuka babak baru pembicaraan pembaruan kontrak dalam beberapa hari mendatang. Paul Maldini dengan jelas berbicara kepada media sebelum kekalahan Liga Champions dari Chelsea kemarin, mengatakan klub ingin mengikat penyerang Portugal itu ke kontrak baru sebelum Piala Dunia mendatang. Pertandingan terakhir Milan sebelum turnamen adalah melawan Fiorentina pada 13 November dan harapannya adalah kontrak baru akan disepakati saat itu. Seperti yang disorot oleh La Gazzetta dello Sport, AC Milan akan membuka babak baru pembicaraan dengan rombongan Leao dalam beberapa hari mendatang. Klub ingin segera memulai serangkaian proses negosiasi yang panjang. Baik Leao dan Milan harus menyelesaikan banyak detail, mulai dari gaji dan klausul pelepasan hingga pertarungan hukum pemain berusia 23 tahun itu dengan klub lamanya Sporting Lisbon. Kontrak Leao saat ini berakhir pada 2024 dan Chelsea telah lama mengincar pemain berusia 23 tahun itu. Uang bukanlah masalah besar bagi The Blues dan mereka kini terus mengikuti situasi pemain Portugal itu dengan cermat.